Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan. Di antara nikmat-nikmat yang lainnya tidak bisa saya sebutkan secara zahir maupun batin. Salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua digolongkan umat Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaat dari beliau kelak di akhirat nanti. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjaga iman Islam kita, menjaga ketauhidan kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita, sampai kita digelar sebagai hamba-hamba yang husnul khotimah. Diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan baik, dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa bumi, kebakaran, gunung meletus, musibah rumah tangga, musibah apapun itulah musibahnya, zahir maupun batin, penyakit rupek, sumpek hatinya, pikirannya. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, diberikan kesehatan, kesembuhan, serta diberikan ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menunjukkan berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonomi, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapat rezeki berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolong sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Alhamdulillah wa syukurlah sahabat Pusaka Jawa dimanapun anda berada. Al-Fakir bisa membuat video lagi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadikan satu keberkahan di dunia wal akhirah buat anak cucu Al-Fakir juga. Nah, sahabat Pusaka Jawa, saya akan membabar satu bilah pusaka yang cukup tenar, dan ini memang banyak sekali yang merequest jenis-jenis ini karena pusaka ini Tosan Aji ini ya memang dibuat untuk tujuan khusus. Tapi ketika sudah mempunyai tujuan khusus kemudian ditambah dari doa sang empu akan menambah manfaat atau fungsinya, kan seperti itu. Nah, Tosan Aji apa masalah Tosan Aji ini adalah sebetulnya jimatan atau lebih diambil dari untuk piandel, sifat kandel, lebih diambil daya perbawaannya, seperti itu, doa-doa dari sang empu. Karena pecinta Tosan Aji dibagi menjadi tiga. Yang suka dengan eksotori, suka dengan luarnya saja, isoteri, suka dengan isinya. Yang ketiga, suka dengan esotori maupun isoteri. Kita tidak perlu memperdebatkan permasalahan tentang pecintanya karena semua mempunyai posisi masing-masing. Ya, makanya ketika mau berdebat, Anda masuk ke posisi mana? Suka antikannya ya sudah, nggak usah nyalahin yang suka dengan isoterinya. Yang suka dengan dua-duanya, saya sudah bisa mendamaikan dua-duanya. Kan seperti itu ya. Karena Tosan Aji itu memang tidak lepas dari doa. Pembuatannya tidak lepas dari doa. Terserah Anda tidak suka dengan isi-isi dari Tosan Aji itu, sukanya dengan fisiknya saja, silakan. Tapi Anda tidak bisa lepas dari doa dari sang empu ketika dibuat. Mau dipakai mau tidak terserah Anda. Ya, karena itu yang membedakan antara Tosan Aji dengan senjata-senjata yang diciptakan oleh orang luar di luar Nusantara. Ya, karena makanya kan di keris itu dikategorikan cagar budaya non bendawi. Artinya di situ ada satu makna filosofi tersendiri loh di UNESCO. Ada doa-doanya, ada makna filosofi dengan lambang pamor, yaitu doa-doa sang empu yang disematkan pada bilah pusaka tersebut. Makanya dibilang non bendawi. Nah, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, yang akan saya babar adalah tentang dapur Tosan Aji Klewer, dimana saya sering menjelaskan klewer punya makna ngelewer, narik atau geret paksa. Artinya kita punya keinginan agar cepat terlaksana, dengan cepat terlaksana. Ya, seperti itu. Kemudian klewer sendiri kan lambangnya adalah perpaduan antara kelamin laki-laki dan perempuan, ya kan? Kelamin laki-laki dan perempuan, yaitu ngelewer gue geret ya, dimana ini laki-laki, ya kan? Di sini berlubang, kalau kita tiup tembus ke sini, kemudian ini alat kelamin perempuan. Perpaduan antara laki-laki dan perempuan dalam berumah tangga
dengan positif ya, akan menimbulkan keharmonisan, karena pusaka klewer tuanya adalah untuk keharmonisan dan juga agar segala hajat dan cita-citanya itu tercapai dengan cara memaksa, karena di sini mempunyai sebagai pengasihan bahkan sampai ke tingkat pelet. Kalau untuk umum ya pengasihan, kalau yang untuk khusus mungkin memakai target pelet dengan cara biasanya benda yang menempel pada target dimasukkan ke sini, apalagi organ tubuh, entah itu rambut atau ke sini, masukin tembus ke sini. Ya, seperti itu sahabat pusaka Jawa. Sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, klewer sendiri jenisnya banyak. Ya, ada semar klewer, klewer kantil, ada klewer banyak angrem, ada klewer kodong suruh, banyak sahabat pusaka Jawa. Nah, yang saya pegang ini ikutnya adalah semar. Ini ikutnya klewer godong suruh sahabat pusaka Jawa. Ya, ini apa ini? Iya, semar godong suruh ya, ini ikutnya. Kita ketahui godong suruh sendiri mempunyai apa? Mempunyai tuah atau manfaat banyak. Ya, bisa buat masak, bisa untuk pengobatan. Ya, kalau kita waktu kecil mimisen keluar darah, kita pakai godong suruh disumpel, begitu ya berhenti. Nah, sahabat pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, yang Anda lihat di sini ada doa-doa dari Sang Empu yang disematkan di sini berbentuk garis lurus. Ya, ini kalau orang bilang sada saler atau lidi sebatang. Ya, ini harus diwarangan ulang biar lebih jelas. Ini kelem, ini kelem sahabat pusaka Jawa tuh. Kelem, jadi nggak kelihatan pamore. Tapi kalau mungkin dipakai jeruk nipis sedikit, nanti hilang, nanti kelihatan ini putihnya pamornya. Ya, jadi ini bentuk garisnya adalah garis yang lurus. Saya pamornya garis yang lurus nih. Ya, ini adalah pamor sada saler. Ya, pamor sada saler tergolong pamor miring atau pamor yang dirancang terlebih dahulu oleh Sang Empu. Tergolong pamor rekan. Ya, pamor miring adalah pamor lawan dari pamor melumah. Pamor sada saler tergolong pamor yang tidak memilih, cocok untuk semua orang. Ya. Nah, sebagian pecinta keris beranggapan ya, tua atau angsa dari pamor sada saler adalah yang satu dikasih oleh banyak orang. Itu yang pertama. Kita dari gurune aku, banyak guru yang ngomong, bukan cuma satu. Ilmu paling tinggi adalah ilmu pengasihan. Artinya kalau ilmu kesaktian itu tetap aja dibacok orang mempan, tapi kan kena bacokan. Tapi kalau ilmu kasihan yang tadinya mau dilukai, disakiti, akhirnya karena merasa kasihan terhadap kita nggak jadi. Itu jadi membatalkan niat jahat orang lain. Itu pengasihan. Kemudian yang kedua adalah untuk kederajatan, agar kita mempunyai pangkat yang tinggi, kedudukan atau status sosial yang tinggi, baik di pekerjaan maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian jika berhadapan dengan musuh, meskipun sendirian, maka dia akan terlihat seperti membawa banyak pasukan atau membawa banyak teman. Ini termasuk ada perlindungannya. Ya, sada saler. Yang ketiga ya. Yang keempat adalah untuk kewibawaan dan juga keprajuritan. Atau kewibawaan, dia mempunyai wibawa yang besar. Keprajuritan mempunyai keberanian yang lebih. Kemudian yang kelima, meneguhkan dalam hal cita-cita. Ketika kita ingin mencapai satu cita-cita, fokus, dia jadi fokus. Dan juga meneguhkan iman, tidak gampang goyah oleh godaan-godaan tetangga sebelah. Ya. Kemudian untuk menambah ketenaran, banyak sekali. Jadi sada saler mempunyai makna filosofi atau doa dan harapan yang banyak sekali. Siapa orang yang nggak ingin tenar? Semua orang ingin tenar. Entah itu tenar dengan kekayaannya, entah itu tenar dengan kedermawannya, entah itu tenar dengan kecakapannya, entah itu tenar dengan suaranya, ataupun dan yang lain sebagainya. Pokoknya kita ambil tenar yang positifnya, jangan tenar yang negatif. Ya, jadi
Pamor sada saler tergolong pamor banyak yang disukai orang. Nah, saya sendiri tergolong pecinta pamor sada saler, banyak keris saya yang sada saler. Saya jatuh cinta pamor sama pamor sada saler. Saya nggak bohong. Mungkin ada 10 kali saya kayaknya untuk koleksi pamor sada saler, kayaknya saya ada 10 loh. Ya karena tadi doa dan harapannya sudah terangkum dalam satu pamor. Ya, tadi saya sebutkan pertama dikasih oleh banyak orang. Ini yang pertama nih ya. Ini pakai jempol biar nggak lupa. Siapa orangnya tidak ingin dikasih? Dengan dikasih banyak orang, lobby-lobby kita, ngobrolan kita, percakapan kita diperhatikan dan bahkan diiyakan. Ya udahlah, nggak apa-apa. Mulai ngajuin proposal ataupun kita lagi ngerayu seseorang. Yang kedua, kita mempunyai kedudukan atau pangkat yang tinggi. Kita ada kederajatan yang lebih baik di perusahaan maupun di lingkungan masyarakat. Ya, entah itu jadi lurah, entah itu jadi camat, entah itu kalau di perusahaan mungkin jadi supervisor, manajer, atau skup yang lebih tinggi lagi. Kemudian yang ketiga, jika kita berhadapan dengan musuh, ini yang kadang kita tidak menginginkan, kita banyak musuh, tapi namanya orang hidup sewaktu-waktu kadang ketemu dengan hal yang tidak kita inginkan. Jika kita berhadapan dengan musuh, ya meskipun sendirian, seperti kita membawa banyak teman atau membawa pasukan, wong wis ngeper di situ. Perengasannya dewa kayu medeni lah, atau kayaknya gawong akeh gimana sih? Ketika Anda mau dikeroyok oleh banyak orang, kan pasti rudage beda, deg-degannya beda, berdebar-debar jantungnya berbeda dengan menghadapi orang sendirian. Nah itu, dia punya debar-debar jantungnya lebih. Kemudian yang keempat adalah mempunyai kewibawaan. Orang berwibawa itu ketika lewat saja orang pada minggir nunduk itu. Dan mempunyai keprajuritan, di sini keprajuritan adalah mempunyai keberanian. Prajurit mempunyai sifat gagah berani. Ya, 5 ya itu. Kemudian yang keenam, meneguhkan dalam hal cita-cita. Ketika banyak orang gagal dalam meraih cita-cita karena nggak fokus. Cita-citanya dari dokter, awit SMP, sekolahnya juga sing SMA-nya juga IPS, enggak jurusan IPA bahasa. Jadi dia lebih fokus. Kadang jarang banyak orang yang sukses karena fokus pada satu titik pencapaian, tidak kemana-mana. Ya, kemudian dia juga teguh imannya, tidak gampang goyah ketika dikasih omongan macam-macam yang jelek supaya ikut kejelekan itu, tapi dia tetap diberikan keteguhan hati oleh Tuhan Yang Maha Esa agar mencapai tujuannya. Kemudian yang ketujuh adalah menambah ketenaran tadi. Siapa orang yang ingin tenar? Semua ingin tenar. Oh, si Kaita duitnya akeh. Oh, si Kaita gagah. Oh, si Kaita wongnya dermawan. Orangnya dermawan seperti itu. Tenar dalam hal kebaikan. Oh, si Kaita orangnya cerdas, pinter, alim, kan seperti itu. Nah, doa yang tercapai di sini adalah seperti itu. Ya. Jadi mempunyai banyak manfaat sesuai dengan namanya godong suruh. Ya. Sesuai dengan sesuai dengan dapurnya, klewer godong suruh. Godong suruh mempunyai banyak sekali manfaat. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Dan ini garisnya mungkin akan coba saya nanti pakai jeruk lah ya, di jeruk nipis tak keret sedikit biar keluar pamor. Ini kelem loh, ketutup sama warangan. Harusnya ini timbul keluar, tapi di sini kan sudah terlihat ini, ada jelas terlihat. Tuh ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, ya, sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada. Kemudian kalau kita rangkum makna filosofi dari klewer godong suruh dengan pamor sada saler, ya, adalah doa dan harapannya agar si pemilik jimatan klewer sada saler ini dia segala hajatnya tercapai dengan cara cepat, dengan cara maksa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dia banyak dikasihi orang karena di sini klewer adalah perpaduan antara lingga dan yoni. Mungkin untuk lawan jenis juga lebih ke situ, ataupun kepada rekan kerja, ataupun pokoknya untuk pengasihan. Kalau pengasihan umumnya di bawah, kalau untuk pengasihan khusus mungkin ada metodenya sendiri, targetnya bagaimana. Nah, kemudian sahabat Pusaka Jawa biasanya dimasukin rambut ke sini, ke ujung sampai tembus ke sini. Ya, kemudian agar orang itu dikasih oleh banyak orang. Dia mempunyai derajat yang tinggi, pangkat yang tinggi, status sosial yang bagus di pekerjaan maupun di
masyarakat. Kemudian dia juga mendapatkan perlindungan jika ketemu dengan musuh akan gentar. Karena yang dilihat tidak cuma seorang tapi seperti banyak orang. Cocok untuk orang lapangan lah ya. Terus kemudian mempunyai kewibawaan. Ketika orang mempunyai wibawa, orang akan segan. Orang lapangan pun cocok. Pokoknya cocok. Kewibawaan, ya kemudian dia mempunyai keprajuritan, artinya mempunyai sifat gagah berani, kendel. Orang wedi dan orang kecingan. Kemudian meneguhkan dalam hal cita-cita. Kita fokus dalam cita-cita. Kita sering gagal dalam mencapai cita-cita karena kita tidak fokus. Juga diteguhkan imannya, agar diteguhkan imannya artinya kita mempunyai satu keyakinan bahwasanya semua yang ada di dunia ini yang mengabulkan adalah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Ya seperti itu. Kemudian juga untuk menambah ketenaran supaya kita menjadi orang yang tenar dalam hal kebaikan tentunya, bukan hal yang keburukan. Yang tadi sudah saya sampaikan. Nah, sahabat pusaka Jawa, pusaka itu tergantung pemiliknya. Mau dibawa negatif, mau dibawa positif tergantung. Dan pusaka atau tosan aji itu ya memang yang diambil adalah daya perbawaannya, daya perbawaannya. Artinya tuah atau angsal diambilnya dari situ. Ya, karena ini untuk senjata juga nggak mungkin kecil. Ya, yang diambil doa dan harapan dari Sang Empu. Seperti itu. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, sahabat Pusaka Jawa yang baru nonton channel YouTube saya, silakan pencet tombol subscribe, like, share, and comment, kemudian pencet tombol notifikasi lonceng untuk mendapatkan video-video terupdate dari saya. Apabila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa taala. Yang ingin request nama dapur, komentar di kolom komen. Jika ada saya baper, jika ada PN, jika ada maafkan, minta dimaafkan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah.